Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni 'abdillah. Ma ba'd. Sebagaimana video yang telah saya upload kemarin bahwasanya Dr. Soleh Masyari telah menyampaikan Anda yang tajam kepada beliau Islam menjadi ulama itu demi menjaga keutuhan Allah ulama dan taat kepada sesepuh ulama untuk membantu terhadap yang mempunyai tesis di Haji tadi. Beliau akhirnya menyampaikan permohonan maafnya kepada Haji Abdul Akhyar dan juga kepada warga Nahdliyin seluruhnya. Selengkapnya, marilah kita saksikan saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jalan terjal. Saya ingin menyampaikan 3 hal pada kesempatan ini. Pertama adalah kepada seluruh warga Nahdliyin seluruh Nusantara, saya menyatakan permohonan yang sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya atas podcast saya di Pada Suka TV yang mengkritik secara tajam Rois Am PBNU. Permohonan maaf ini sekaligus untuk menjaga marwah Rois Am, sekaligus untuk menjawab respon para Nahdliyin seluruh Indonesia tentang seperti apa sikap saya terhadap kelembagaan yang sakral di PBNU itu. Sekali lagi saya menyatakan mohon maaf setulusnya kepada seluruh warga Nahdliyin di seluruh Nusantara atas kritik tajam saya kepada Rois Am. Demikianlah tadi video yang telah sama-sama kita saksikan bersama. Video permohonan maafnya beliau Dr. Soleh Masyari. Suatu tanda bahwa beliau masih menjaga marwah, masih mau menjaga keutuhan Nahdlatul Ulama. Lebih luasnya lagi, beliau masih komitmen dengan keutuhan NKRI. Para pemirsa yang dirahmati Allah, berikutnya adalah video dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang memberi himbauan kepada kita semua untuk selalu menjaga akhlakul karimah. Marilah kita saksikan saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para jawara Bangke, Ketua MICNU Tambun Utara. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka menepuk sanak dengan warga di sini, di dalam rangka safari beberapa tempat untuk mensosialisasikan kewajiban saya yang telah membaca masalah nasab para keturunan Rasul, di mana nasab Rasulullah Muhammad SAW di dunia ini banyak sekali dari keturunan Rasulullah Muhammad SAW, dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Yordan, dari Maroko, dari Mesir, dari Yaman, dari Indonesia, yang kita wajib untuk menjaga nasab-nasab Rasulullah yang asli, mendapatkan haknya sebagaimana seharusnya yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga wajib menjaga keturunan Rasulullah ini dari masuknya orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Dan di antara orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tetapi dia bukanlah keturunan Rasulullah adalah keluarga Ba'lu. Berdasarkan penelitian saya dan juga penelitian banyak ulama sebelum saya, bahwa secara ilmu nasab para klan Ba'alwi ini adalah bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW.
berdasarkan ilmu sejarah, leluhur-leluhur mereka yang dikatakan Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Muhammad, itu tidak terdata di dalam kitab-kitab sejarah. Namanya sunyi, tidak pernah diberitakan oleh kitab-kitab sejarah. Sampai pengakuan mereka di abad 9 bahwa mereka adalah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kewajiban itulah bagi kita umat Islam untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tes DNA mereka pun sudah ada bukti dari hasil-hasil tes DNA mereka yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Namun dengan semua itu saya memohon kepada umat Islam yang telah memiliki pemahaman yang sama, pencerahan bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi, untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah kepada saudara-saudara kita yang belum, untuk memahami kesimpulan tesis ilmiah ini bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi. Karena walau bagaimanapun informasi di dalam alam bawah sadar umat Islam di Indonesia khususnya, sejak kecil kita mengetahui bahwa mereka, karena mereka mengaku sebagai turunan Nabi, kemudian kita dengan husnudzon juga mengakui mereka sebagai turunan Nabi. Nah, tentunya baik dari masyarakat luas, masyarakat awam, juga para ulamanya, para kiai, itu masih banyak yang mempercayai bahwa mereka turunan Nabi. Walaupun secara kuantitas mereka sekarang ini kecil, yang paling banyak adalah mereka yang sudah menyadari dan memahami bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi. Bagi saudara-saudaraku yang sudah memahami kesimpulan bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi, untuk mengedepankan rahmat, mengedepankan kasih sayang di dalam memberikan pemahaman itu, tidak mengedepankan hal-hal yang malah akan membuat bangsa kita berpecah belah. Karena tujuan kita bersama ini adalah demi menjaga marwah daripada umat Islam Indonesia, menjaga kehormatan kiai-kiai kita, memuliakan guru-guru kita. Kalaulah guru-guru kita yang ingin kita muliakan itu belum sepaham dengan kita, maka saya memohon agar para saudara-saudaraku yang mendukung tesis saya itu juga tetap untuk mengedepankan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral kita sebagai warga NU, terutama di dalam bagaimana kita mengkritisi orang-orang tua kita yang masih dalam tanda kutip membela klan Ba'alawi. Jadi pemahaman mereka bahwa Ba'alawi ini adalah keturunan Nabi adalah pemahaman yang selama ini sudah ada sejak mereka kecil. Akan sangat sulit, membutuhkan waktu untuk kemudian berbalik arah. Walaupun dia ini adalah seorang kiai, seorang ustadz, seorang yang berilmu. Berbahagialah saudara-saudaraku yang ketika diberikan sebuah pengetahuan, sebuah kesimpulan ilmiah, dengan cepat mampu untuk memikirkannya, dengan cepat memahaminya, kemudian berkesimpulan yang sama bahwa Ba'alawi ini bukan turunan Nabi.